pendekatan atau metode dialektika. Nah, kita lihat juga kembali bahwa di antara sebutkan tadi oleh Mas Suluki, oleh Mas Pur, bahwa bagaimana Cokro Aminoto menggerakkan atau spirit nasionalisme yang didasarkan pada nilai-nilai keagamaan yaitu Islam, itu melahirkan sebuah perlawanan terhadap kolonialisme. Kita tahu bahwa Bos Umar Cokro Aminoto adalah orang pertama yang menyatakan menuntut pemerintahan dengan syarikat Islamnya 80 cabang seluruh Nusantara pada waktu itu berkumpul di Bandung yang sekarang yaitu di Gedung Merdeka yang sekarang kita sebut itu bekas Koperasi Asia Afrika. Itu ratusan ribu menyatakan menuntut Zelibestur, yaitu kemerdekaan atau pemerintahan tersendiri. Yang pada masa itu tidak ada orang yang seperti itu. Dan itu umat Islam. Itu fakta sejarah yang tidak bisa dilupakan. Bahkan ketika selanjutnya dalam pergerakan selanjutnya, dalam konteks perlawanan terhadap kaum penjajah, Cokro Aminoto dengan Syarikat Islamnya atau PSI dengan Perkumpulan Syarikat Islam Indonesianya merumuskan apa yang disebut dengan program Ajas, program tadi disebutnya program perlawanan. Namanya program perlawanan dan program aktivita, artinya program kerja di situ. Dia merumuskan 6 tahapan. 6 tahapan untuk mencapai suasana dunia yang damai, suasana dunia yang tidak ada penjajahan, dan khususnya adalah Indonesia. Dia melakukan 4 tahapan, yaitu pertama, persatuan dalam umat Islam. Persatuan dalam umat Islam itu adalah menjadi spirit terhadap gerakan nasionalisme, bahkan menjadi spirit lahirnya Pancasila, yaitu sila ketiga persatuan Indonesia. Kemudian tahapan yang kedua yang dilanjutkan oleh Cokro Aminoto adalah kemerdekaan umat atau kemerdekaan bangsa, yaitu nasionale prinsip, yaitu kemerdekaan bangsa yang alhamdulillah sudah diproklamasikan, yaitu pada tanggal 17 Agustus ya, yang kita peringati beberapa hari yang lalu gitu kan. Kemudian selanjutnya Cokro Aminoto menawarkan lagi, tidak seperti itu. Sudah merdeka harus ada negara, maka turunkan yaitu sifat pemerintahan. Sifat pemerintahan yang bagaimana? Yang demokratis, yang didasarkan pada nilai Syuro Bainahum, yaitu musyawarah dan mufakat, yang menjadi spirit nanti pada sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Tidak hanya itu juga, ada tahapan selanjutnya pri kehidupan ekonomi, yaitu anti ribawi, anti rentenir, anti kapitalisme. Maka muncullah di situ gerakan-gerakan untuk melawan kapitalisme. Perlu adanya pri kehidupan ekonomi, menjadi spirit yang juga dilanjutkan oleh Hatta pada pasal 33 dalam Undang-Undang 45. Itu tidak bisa dilupakan, itu fakta sejarah. Selanjutnya, keadaan derajat manusia dalam penggaruan hidup di dalam hukum. Ini menjadi sebuah spirit nanti pada sila kedua, ya, sila kedua, kemudian juga sila kelima, dan nanti dikembangkan dalam BUVKI yang sebut tadi oleh Mas Pur tadi, menjadi piagam Jakarta yang akhirnya melahirkan Pancasila yang kita cintai sekarang ini. Dan kalau ini dicapai, maka bangsa kita, kata Cokro Aminoto, akan tercapai sebuah kemerdekaan sejati. Kemerdekaan yang tidak lagi didasarkan pada bangsa, tetapi kemerdekaan individu merasa merdeka, berani, merasa tidak takut, merasa adil di negeri sendiri. Nah, itu salah satu pemikiran Cokro Aminoto yang nantinya akan melahirkan sebuah gerakan-gerakan nasionalisme dan berpuncak pada proklamasi kemerdekaan, bahkan melahirkan pemikiran-pemikiran di dalam merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Kita tahu misalnya sebutkan tadi, betul seperti apa yang disebutkan oleh Mas Pur, bahwa Pancasila sebagai sebuah hadiah terbesar dari bangsa besar, tetapi juga sebagai sebuah pengorbanan yang sangat besar bagi bangsa atau bagi umat Islam Indonesia pada masa itu. Kita tahu misalnya di dalam Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI,
itu ada panitia 9. Ada Haji Soekarno, Haji Ahmad Subadrio, Subarjo, Haji Abdul Kahar Muzakir, ada juga Maramis itu yang dari non Muslim, Abi Kusno ya, pimpinan Syarikat Islam pada masa itu, Haji Muhammad Hatta, Haji Abdul Wahid Hashim, ya, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin dan lain-lain. Ya, yang sebut 9 itu maksud saya. Itu telah merumuskan sebuah piagam Jakarta yang menjadikan dasar negara Republik Indonesia, yaitu adalah Pancasila kita sebut. Kalau saya boleh menafsirkan, kenapa ada Pancasila yang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini hebatnya para pemikir umat Islam pada masa itu. Yaitu apa? Dalam pikiran-pikiran kaum muslimin pada masa itu, terutama di kaum syarikat Islam, tidak akan terwujud sebuah keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kalau tidak ada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, yaitu melalui perwakilan, permusyawaratan, bukan demokrasi yang begitu latah, ya, tapi demokrasi berhadapkan nilai-nilai ke-Indonesia, nilai-nilai agama, diantaranya nilai pribumi, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam konteks agama Islam, syura bainahum, musyawarah di antara mereka. Tidak akan tercapai kerakyatan kebijaksanaan dan permusyawaratan kalau tidak ada persatuan Indonesia. Nilai permusyawaratan tidak akan terjadi kalau tidak ada persatuan. Persatuan artinya adalah bukan hanya golongan-golongan yang beragama, tetapi juga golongan-golongan yang pada tanda kutip pada masa itu masuk pada golongan agama yang tidak resmi, bahkan boleh jadi ada yang agama yang tidak memiliki agama, bersatu, persatuan Indonesia. Nah, di musyawarah mufakat itu adalah harus didasarkan pada nilai persatuan. Tidak mungkin persatuan Indonesia terwujud kalau tidak ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, humanity. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab inilah tidak akan muncul perasaan kemanusiaan di dalam diri manusia individu kalau tidak ada, atau khususnya bangsanya kalau tidak ada penyembahan kepada Tuhan, percaya pada Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu adalah Maha Adil, Maha Rahman Rahim, ya, Maha Pengasih lagi penyayang, gitu kan. Nilai kemanusiaan itu ada terwujud daripada sifat Rahman Rahim Allah Subhanahu wa taala konteks agama Islam yang disujudkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tadi disebutkan adalah dicoretnya oleh sebuah pengorbanan sangat besar oleh oleh tadi disebut oleh Mazmur, dicoretnya kewajiban menjalankan syariat Islam. Apa yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa di situ? Kembali kepada piagam Jakarta. Siapa Tuhan yang Maha Esa itu hebat di sini? Coba lihat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Tuhan yang Maha Esa di sini adalah hebatnya umat Islam pada waktu itu. Artinya berkat rahmat Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian itu ada sebuah kontribusi yang jelas oleh umat Islam terhadap dasar negara kita dan sebagai sebuah hadiah sekaligus juga sebagai sebuah pengorbanan. Dalam konteks saya penafsirkan hari ini, kalau kita sebut dalam konteks agama Islam, ada sebut dan khilafah. Khilafah itu ada sistem politik, sistem pemerintahan. Kalau orang Sunni menyebutnya khilafah, orang Syiah ada menyebutnya imamah. Nah, menurut saya ini adalah Pancasila ini, NKRI ini adalah khilafahnya Indonesia. Hasil interpretasi dan kerjasama serta musyawarah umat Islam, kaum para pendiri bangsa ini, para tokoh pejuang dari umat Islam dengan kelompok-kelompok golongan-golongan yang lainnya. Lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut pendapat saya, pada hari ini, dalam konteks hari ini, umat Islam tidak usah berpikir lagi misalnya merasa khawatir bahwa seolah-olah kita tidak ada dalam sebuah negara Islam. Pada secara substansi kalau kita lihat bahwa kalau penafsiran saya, khilafah Indonesia itu adalah khilafahnya NKRI.